Setelah KTT Belt and Road, pasar saham China anjlok. Orang dalam menganalisis akar permasalahannya. Menyusul berakhirnya KTT Belt and Road di Beijing pada tanggal 18 Oktober, 3 indeks pasar saham utama mengalami penurunan secara bersamaan pada pembukaan, dengan Shanghai Composite Index tergelincir di bawah angka kritis 3.000 poin. Sementara dua indeks lainnya, termasuk indeks komponen Shenzhen, ditutup pada 9.655,3 poin atau turun 1,65%, dan indeks Chinex mengalami penurunan 1,28% menjadi ditutup pada 1.913,69 poin. Ketiga indeks tersebut mencapai titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Para pakar pasar telah menyelidiki berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tren ini. Liang Shaohua, mantan Chief Compliance Officer di sebuah perusahaan manajemen aset China, berpendapat bahwa pasar saham berfungsi sebagai barometer ekonomi, dan investor memahami bahwa kepercayaan merupakan bagian integral dari investasi. Menembus ambang batas 3.000 poin menandakan hancurnya ekspektasi yang telah dibangun selama 1 dekade terakhir. Penurunan di bawah 3.000 poin dipandang telah menembus fondasi perekonomian China. Di pasar modal China, level 3.000 poin dianggap sebagai garis pemisah penting antara pasar saham beruang dan pasar saham banteng. Setiap kali indeks turun di bawah ambang batas ini, Partai Komunis China biasanya menerapkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menstabilkan pasar dan mendorong indeks kembali di atas 3.000 poin. Mulai tahun 2007, Liang membahas fluktuasi pasar saham selama dekade terakhir. Secara rinci, pada tahun 2007, pasar saham melampaui angka 3.000 poin dan sebelum Olimpiade 2008 meroket hingga 6.000 poin. Banyak analis pada saat itu memproyeksikan kita akan mencapai 8.000 poin, dan kita tidak akan pernah melihat 3.000 poin lagi seumur hidup kita. Selama periode tersebut, karena lonjakan pasar saham yang pesat, aktivitas seperti impor dan ekspor barang, serta PDB, berada dalam fase pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2012 ketika Xi Jinping berkuasa, muncul optimisme di pasar saham dan pasar modal, dan optimisme ini bertahan selama beberapa tahun hingga tahun 2015. Selama ini koran harian rakyat menyatakan bahwa 4.000 poin menandai titik awal yang baru dan selanjutnya harus meningkat menjadi 5.000 poin. Namun setelah tahun 2015 pasar saham mengalami pasar beruang yang berkepanjangan. Liang mencatat bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini, pasar saham telah menembus ambang batas 3.000 pada beberapa kesempatan. Kali ini terjadi setelah berakhirnya forum Belt and Road. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Xi Jinping akan mengumumkan tambahan 780 miliar yuan, sekitar 6,6 miliar dolar AS dalam bentuk pembiayaan dan dana untuk proyek-proyek Belt and Road yang belum selesai. Deklarasi investasi besar ini menyiratkan niat untuk menyelesaikan proyek Belt and Road hingga tuntas. Hal ini telah meninggalkan rasa putus asa yang mendalam pada masyarakat, sehingga mendorong para pemodal untuk mengekspresikan pandangannya melalui tindakan. Jika Anda berinvestasi secara signifikan, Anda akan menyaksikan tanggapan saya. Akibatnya, indeks komposit Shanghai turun dengan cepat di bawah angka 3.000 poin. Sejak dimulainya inisiatif Belt and Road pada tahun 2013, Partai Komunis China telah menginvestasikan lebih dari 1 triliun dolar dalam berbagai proyek pembangunan dan investasi di 150 negara, yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Meskipun demikian, banyak dari investasi tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Negara-negara termasuk Venezuela, Pakistan, Kirgistan, Sri Lanka, dan sejumlah negara Afrika telah melakukan pendekatan kepada Beijing untuk membahas restrukturisasi utang, menunda pembayaran utang, atau mencari keringanan pinjaman besar karena tantangan ekonomi. Menurut Liang Shaohua, investasi sebesar 1 triliun dolar AS pada inisiatif Belt and Road, selain mendapatkan dukungan dari negara-negara otoriter terbelakang dan mendapatkan suara di PBB, keuntungan ekonomi tidak membenarkan investasi tersebut. Mengukur hasil investasi, termasuk pinjaman, sangat sulit, dan banyak investasi yang terbukti tidak membuahkan hasil. Mirip seperti mencoba membawa air dengan keranjang bambu. Hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan ekonomi. Hal ini pada dasarnya berubah menjadi kegagalan. Saat ini, perekonomian China sedang terpuruk. Pasar real estate telah runtuh. Pembiayaan pertanahan mengalami kesulitan, perdagangan luar negeri menurun, dana pensiun tidak didistribusikan, pegawai negeri menghadapi pemotongan gaji, dan tingkat pengangguran meningkat. Hal-hal tersebut merupakan permasalahan krusial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Namun para pemimpin tingkat atas terus menghabiskan banyak uang untuk pertunjukan megah. Pada tanggal 21 Oktober seorang pengusaha China, Huang mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pemerintah China menghabiskan banyak uang untuk menarik negara-negara berkembang, bermitra dengan negara-negara berandal. Banyak warga negara yang sangat kecewa dengan pemerintah. Dia mengatakan, karena warga China saat ini sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit,
bahkan PNS pun mengalami pengurangan gaji, dan banyak daerah yang melakukan PHK. Pemerintah daerah memiliki utang yang dalam. Dalam situasi ini, ketika 780 miliar lainnya diinvestasikan, di manakah posisi perekonomian China? Apa yang terjadi pada masyarakat China? Hal ini dapat menjelaskan mengapa pasar saham China mengalami penurunan yang signifikan. Huang percaya bahwa investor saham China telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pemerintah bersikap seolah-olah mengabaikan sepenuhnya kehidupan rakyatnya. Banyak siswa yang tidak mampu membeli sarapan atau mendapatkan pendidikan. Banyak orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Ada yang melakukan bunuh diri karena biaya pengobatan yang tidak terjangkau. Dan ada pula yang tidak dapat mempertahankan penghidupannya karena kerugian pasar saham yang terus-menerus. Pemerintah kita tampaknya tidak fokus pada revitalisasi perekonomian atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, mereka malah menyalurkan dana ke luar negeri, yang membuat komunitas internasional meragukan pemerintahan ini. PKC telah melakukan kesalahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Huang telah mengemukakan poin kritis yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri PKC saat ini telah membuat China terisolasi di panggung global. Selain itu, hubungan dekat antara pemimpin tertinggi China dan Presiden Rusia Putin yang menghadapi tuntutan pidana di pengadilan internasional bisa berujung pada persidangan di sana. Terlibat dengan entitas seperti Taliban dan Hamas, keduanya dianggap sebagai aktor nakal, kemungkinan besar akan menyebabkan isolasi internasional lebih lanjut terhadap China. Arus modal keluar diperkirakan akan terjadi, dan perusahaan-perusahaan China mungkin menghadapi tantangan besar terkait ekspor dan pesanan perdagangan luar negeri. Huang lebih lanjut mencatat bahwa kebijakan dalam negeri China telah mengalami kemunduran yang menyerupai kembalinya era ekonomi terencana. Baik investor asing maupun domestik kehilangan kepercayaan terhadap China. Pada dasarnya, kebijakan dalam dan luar negeri China telah tidak selaras, dan hal ini menjelaskan mengapa saham China berulang kali merosot di bawah angka 3.000 poin. Saat ini pemerintah China semakin gencar melakukan intervensi di pasar saham. Ketika stok anjlok, penjualan dibatasi, dan hanya pembelian yang diperbolehkan. Modal milik negara termasuk perusahaan investasi China dan perusahaan dana sekuritas milik negara diinstruksikan oleh pemerintah untuk menstabilkan pasar selama periode beruang. Pendekatan ini telah konsisten. Oleh karena itu, pandangan Liang bahkan lebih suram. Dia mengatakan, seiring berjalannya waktu, pengaruh pasar saham mungkin akan berkurang. Hal ini dapat mencakup berkurangnya pembiayaan, aktivitas perdagangan, dan jumlah perusahaan yang go public. Pasar saham di pasar modal China pada akhirnya mungkin akan kehilangan pengaruhnya.